Kami tidak butuh bantuan receh darinya. Mertuaku tertawa saat aku menawarkan bantuan. Di depan semua orang, dia menghinaku dan menyombongkan perusahaannya yang bernilai 53 juta dolar. Aku tetap tenang, lalu mengirim pesan, tarik semua dana. Rapat kepanikan mereka pun dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, lobi Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan ilusi kemewahan yang menyilaukan mata. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, tanganku menggenggam erat lengan suamiku, Dimas. Di sekeliling kami, wanita-wanita dengan gaun malam yang menyapu lantai berlalu lalang, meninggalkan jejak parfum mahal yang aromanya bercampur aduk di udara. Suara denting gelas dan tawa renyah yang dibuat-buat terdengar dari arah ballroom utama, tempat di mana ratu malam ini sedang menunggu pemujaannya. Aku mengenakan sebuah gaun terusan berwarna biru laut yang sederhana. Potongannya klasik, tanpa payet berlebih atau belahan dada yang rendah. Bagi mata orang awam, atau bagi mata mertuaku yang terbiasa dengan label besar yang terpampang nyata, gaun ini mungkin terlihat seperti baju yang dibeli di pasar grosir. Namun, hanya segelintir orang yang tahu bahwa bahan sutra ini dipesan khusus dari pengrajin tenun terbaik di pedalaman, dan desainnya dibuat oleh seorang teman lama yang kini menjadi perancang busana eksklusif di Paris. Tapi aku tahu, malam ini bukan tentang kualitas, melainkan tentang seberapa berkilau penampilan seseorang di bawah sorotan lampu sorot. "Kamu yakin mau masuk sekarang?" bisik Dimas di telingaku. Aku menoleh, menatap wajah suamiku yang tampak cemas. Ada gurat kelelahan di matanya. Dimas adalah pria yang baik, sangat baik, namun kebaikannya seringkali menjadi bumerang ketika berhadapan dengan ibunya sendiri. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika kami melangkah masuk ke dalam sana. Ibunya, Ibu Ranti, tidak pernah menyukai kehadiranku. Baginya, aku hanyalah noda kecil di atas kain sutra putih keluarga mereka yang sempurna. "Tentu saja, Mas. Ini ulang tahun ibumu. Tidak sopan kalau kita tidak menyapa," jawabku tenang sambil merapikan kerah kemejanya. Aku tersenyum untuk menenangkannya, meski jauh di dalam hati, aku sudah menyiapkan perisai mentalku setebal mungkin. Kami melangkah masuk ke dalam ballroom. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitku. Ruangan itu telah disulap menjadi istana mini. Bunga-bunga mawar impor berwarna merah darah dan putih menghiasi setiap sudut, dirangkai dalam vas-vas kristal tinggi yang menjulang angkuh. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak meja satin emas, dan di setiap kursi, para sosialita Jakarta duduk dengan punggung tegak, seolah sedang berlomba siapa yang memiliki postur paling elegan. Berlian-berlian yang melingkar di leher, pergelangan tangan, dan jari-jari mereka berkilauan, menciptakan konstelasi bintang buatan di dalam ruangan itu. Kedatangan kami tidak luput dari perhatian. Beberapa pasang mata langsung tertuju padaku, lalu tatapan itu menyapu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan penilaian yang tajam. Aku bisa mendengar bisik-bisik halus di balik kipas tangan mereka. "Itu menantunya Bu Ranti, kan?" "Iya, yang itu. Lihat bajunya, polos sekali. Apa dia tidak tahu dress code malam ini adalah glamour gold?" Kasihan ya Dimas, padahal dia bisa dapat yang jauh lebih sepadan. Dengar-dengar perempuan itu cuma orang biasa dari kampung. Aku mengabaikan suara-suara itu dan terus berjalan menuju pusat keramaian, tempat Ibu Ranti berdiri dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya dari grup arisan berlian. Ibu Ranti malam itu tampak seperti seorang maharani. Dia mengenakan gaun emas berekor panjang yang dipenuhi kristal Swarovski. Lehernya yang mulai keriput tertutup oleh kalung berlian zamrud yang besarnya seukuran telur puyuh. Rambutnya disasak tinggi, menyembunyikan usia 55-nya dengan sempurna di balik lapisan hairspray dan tata rias tebal. "Ibu, selamat ulang tahun," ucap Dimas sambil mencium tangan ibunya dengan takzim. Ibu Ranti menoleh. Senyum lebarnya yang tadi ia pamerkan pada teman-temannya sedikit menyusut saat melihat putranya, dan kemudian senyum itu berubah menjadi garis tipis yang kaku saat matanya mendarat padaku. "Ah, Dimas, kamu datang juga?" ujarnya dengan nada yang dibuat semanis mungkin,
namun matanya dingin. Dia kemudian beralih menatapku. Tatapannya menusuk, seolah sedang menelanjangi harga diriku di depan umum. Dia memajukan wajahnya, seolah hendak memberikan ciuman pipi kiri dan kanan sebagai formalitas. Saat wajah kami berdekatan, dan pipi kami hampir bersentuhan tanpa benar-benar menempel, dia berbisik dengan suara desis yang hanya bisa didengar olehku. Suara itu tajam, penuh racun, dan sangat berbeda dengan citra anggun yang ia tampilkan. "Kamu tidak punya baju lain, Ratna?" Desisnya tepat di telingaku. Aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidungku. "Ini pesta ulang tahun saya, bukan acara pengajian kelurahan. Penampilanmu itu memalukan. Untung saja saya tidak bilang ke orang-orang kalau kamu menantu saya. Jadi, tolong jangan terlalu banyak bicara atau mendekat ke teman-teman saya. Saya tidak mau standar saya jatuh gara-gara kamu." Setelah mengucapkan kalimat berbisa itu, dia menarik wajahnya kembali dan tersenyum lebar, seolah kami baru saja bertukar kabar bahagia. "Silakan nikmati hidangannya, ya. Makanlah yang banyak. Mumpung kalian bisa makan makanan hotel bintang 5 seperti ini," katanya keras-keras, sengaja agar teman-teman di sebelahnya mendengar. Beberapa wanita di lingkaran itu terkikik pelan sambil menutup mulut mereka dengan tangan yang penuh cincin. Mereka memandangku dengan tatapan kasihan yang bercampur jijik. Dimas tampak tidak nyaman, dia meremas tanganku pelan, sebuah kode diam untuk meminta maaf atas kelakuan ibunya. Aku hanya tersenyum tipis, sangat tipis. Tidak ada kemarahan yang meledak di wajahku. Bertahun-tahun menghadapi Ibu Ranti telah melatihku untuk menjadi aktris yang ulung dalam menyembunyikan emosi. Jika dia tahu siapa aku sebenarnya, jika dia tahu bahwa hotel tempat dia berdiri, bahkan sebagian besar saham perusahaan kosmetik yang dia banggakan itu berada di bawah payung investasi perusahaanku, Nusantara Capital, mungkin dia akan bersujud di kakiku saat ini. Tapi belum saatnya. Malam ini adalah panggungnya, dan aku adalah penonton yang sabar. "Terima kasih, Bu. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kebijaksanaan," jawabku sopan, dengan penekanan halus pada kata terakhir. Ibu Ranti mendengus pelan, lalu segera memalingkan wajahnya kembali kepada teman-temannya, mengabaikan keberadaan kami sepenuhnya. "Jeng Siska. Ya ampun, tas Hermes barumu cantik sekali. Itu yang edisi kulit buaya Himalaya, kan?" serunya heboh, langsung mengubah topik dan menenggelamkan diri kembali dalam dunianya yang fana. Dimas membimbingku menjauh dari kerumunan itu menuju sebuah meja kosong di sudut ruangan, jauh dari sorotan utama. "Maafkan Ibu ya, Ratna. Kamu tahu kan Ibu memang begitu," gumam Dimas saat kami duduk. Dia menuangkan air mineral ke gelas kacaku dengan tangan yang sedikit gemetar. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah biasa," jawabku sambil memandang sekeliling. Mataku menangkap sosok-sosok pebisnis yang ku kenal, bukan sebagai menantu Ibu Ranti, tapi sebagai rekan bisnis potensial bagi Nusantara Capital. Namun malam ini, aku memilih menjadi bayangan. "Kamu terlalu sabar, sayang. Kadang aku merasa gagal melindungimu," kata Dimas lagi, menatapku dengan nanar. Aku meraih tangannya di atas meja. "Kamu tidak gagal, Mas. Kamu anak yang berbakti. Biarkan Ibu menikmati pestanya. Ini hari bahagianya." "Ya, biarkan dia menikmati kebahagiaan semu ini. Karena aku tahu, di balik gemerlap lampu dan tumpukan berlian itu, fondasi yang menopang keangkuhan Ibu Ranti sebenarnya rapuh. Sangat rapuh. Dan aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melihat seberapa kuat dia bisa bertahan ketika badai yang sesungguhnya datang." Musik orkestra yang sedari tadi mengalun lembut perlahan mereda, digantikan oleh suara pembawa acara yang terdengar menggelegar dari pengeras suara kualitas terbaik. Lampu ballroom meredup, menyisakan satu sorotan lampu sorot yang terpusat ke arah panggung utama. Di sana, sebuah kue ulang tahun setinggi 2 meter berdiri megah. Kue itu didesain menyerupai menara kastil dengan lapisan emas yang bisa dimakan dan hiasan gula yang dibentuk seperti permata. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya sejenak," seru MC dengan nada antusias yang meluap-luap. "Kini saatnya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari bintang utama kita malam ini, wanita yang tidak hanya cantik dan anggun, tetapi juga seorang inspirasi bagi dunia bisnis Indonesia. Mari kita sambut, Ibu Ranti." Tepuk tangan membahana. Orang-orang berdiri, sebagian karena hormat,
sebagian lagi karena takut tidak dianggap loyal. Ibu Ranti melangkah ke tengah panggung dengan dagu terangkat tinggi. Gaun emasnya memantulkan cahaya spotlight, membuatnya tampak bersinar menyilaukan. Dia mengambil mikrofon dengan gerakan anggun yang sudah dilatih berjam-jam di depan cermin, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, memastikan semua mata tertuju padanya. Terima kasih banyak, ucapnya dengan suara yang dibuat bergetar haru. Malam ini bukan hanya perayaan usia saya yang ke-55. Bagi saya, usia hanyalah angka. Tapi malam ini adalah perayaan pencapaian, kerja keras, dan dedikasi. Dia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Aku melihat dari sudut ruangan, menyesap jus jerukku dengan santai. Dimas di sebelahku tampak menunduk, memainkan serbet di pangkuannya. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibunya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengubah acara apapun menjadi panggung pameran diri. Kalian semua tahu, lanjut Ibu Ranti, suaranya kini lebih tegas dan lantang, membangun sebuah imperium bisnis bukanlah hal yang mudah. Ketika saya memulai Ranti Beauty Property Empire, banyak yang meragukan saya. Mereka bilang wanita tidak bisa memimpin. Mereka bilang tempat wanita itu di dapur, mengurus suami, dan menunggu uang belanja. Terdengar tawa kecil dan anggukan setuju dari para wanita sosialita di barisan depan. Tapi saya buktikan mereka salah, seru Ibu Ranti, tangannya mengepal ke udara. Hari ini, dengan bangga saya umumkan kepada kalian semua, sahabat-sahabat terdekat saya, bahwa valuasi perusahaan saya baru saja menembus angka $53 juta. $53 juta Amerika, atau setara dengan 800 miliar rupiah. Sorak-sorai kembali meledak. Angka yang fantastis itu membuat mata para tamu melebar. Kilatan kamera ponsel pintar menyala di sana-sini, merekam momen kejayaan sang ratu sosialita. Ibu Ranti tersenyum puas, menyerap energi kekaguman itu seperti vampir yang kehausan. 800 miliar rupiah, ulangnya, seolah ingin memastikan semua orang mencatat angka itu di dalam kepala mereka. Itu bukan hasil dari duduk diam. Itu hasil dari keringat, air mata, dan kecerdasan dalam mengambil peluang. Saya membangun ini semua sendirian, tanpa bergantung pada siapapun. Matanya kemudian bergerak mencari seseorang di kerumunan. Aku merasakan firasat buruk, dan benar saja, tatapan tajamnya berhenti tepat di meja kami yang berada di sudut gelap. Meski jarak kami jauh, sorotan matanya terasa begitu jelas. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya, Dimas, katanya, menyebut nama suamiku lewat mikrofon sehingga seluruh ruangan kini menoleh mencari sosok Dimas. Dimas tersentak kaget, wajahnya memerah karena malu. Bahwa dalam hidup, kita harus memilih pasangan yang sepadan. Pasangan yang bisa mendorong kita maju, bukan yang hanya menjadi beban. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena menahan rasa geram. Dia mulai masuk ke wilayah pribadi di depan ratusan orang. Ibu Ranti melanjutkan, nadanya kini berubah menjadi sindiran halus namun tajam setajam silet. Zaman sekarang, banyak sekali wanita muda yang malas. Mereka tidak punya ambisi, tidak punya visi. Cita-cita mereka hanyalah mendapatkan suami kaya, lalu menghabiskan uang suaminya untuk hal-hal tidak berguna. Mereka pikir kesederhanaan adalah kebajikan, padahal itu seringkali hanya kedok dari ketidakmampuan untuk menghasilkan uang sendiri. Hening sejenak melanda ruangan. Semua orang tahu kepada siapa sindiran itu ditujukan. Tatapan para tamu bolak-balik antara panggung dan meja kami. Aku bisa melihat beberapa orang berbisik sambil melirik sinis ke arah gaun sederhanaku. Kasihan sekali Bu Ranti, punya menantu yang tidak bisa apa-apa, bisik seseorang di meja sebelah yang cukup keras untuk kudengar. Ibu Ranti tersenyum miring di atas panggung, merasa menang. Jadi, bagi para wanita di sini, jadilah seperti saya. Jadilah wanita mandiri yang memegang kendali atas hidupnya sendiri, yang bisa membeli berlian dengan uang sendiri, bukan merengek pada suami. Jangan jadi benalu yang hanya menumpang hidup. Tepuk tangan kembali membahana, kali ini disertai seruan, setuju, dari para anggota arisan. Ibu Ranti mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi. Untuk kesuksesan. Untuk Ranti Beauty Property Empire. Dan untuk masa depan yang semakin gemilang. Cheers! Seru para tamu serempak. Dimas tampak sangat terpukul.
Dia tidak berani menatapku. Tangannya mengepal di atas meja, hingga buku-buku jarinya memutih. "Ratna, ayo kita pulang saja," bisiknya dengan suara serak. "Aku tidak tahan ibu memperlakukanmu seperti ini di depan umum." Aku menahan tangan Dimas, mencegahnya berdiri. Wajahku tetap tenang, tanpa ekspresi terluka sedikit pun. Justru, di dalam hati, aku merasa kasihan. Kasihan pada kebodohan yang dipamerkan dengan begitu bangga. "Jangan, Mas. Kalau kita pulang sekarang, ibu akan semakin merasa menang. Dia akan bilang kita tersinggung karena ucapannya benar. Kita tetap di sini. Habiskan makananmu," kataku lembut namun tegas. Aku mengambil garpu dan memotong sepotong kecil daging steak di piringku. Ibu Ranti baru saja menggali lubang kuburnya sendiri dengan pidato itu. Valuasi $53 juta yang dia banggakan itu adalah angka di atas kertas. Angka yang sangat bergantung pada suntikan dana likuiditas dari investor utamanya. Dan investor utama itu, yang selama ini bersembunyi di balik nama Nusantara Capital, sedang duduk di pojokan pestanya, dihina sebagai wanita malas dan benalu. Aku menatap Ibu Ranti yang sedang tertawa lebar di panggung, sambil memotong kue raksasanya. Pisau perak panjang itu membelah kue dengan mudah. Dia tidak sadar bahwa pisau guillotine yang sesungguhnya sedang menggantung tepat di atas leher bisnisnya. Dia pikir dia adalah penguasa tunggal, padahal dia hanyalah boneka yang menari di atas panggung yang kumiliki. "Nikmatilah pestamu, Ibu," batinku, "karena besok pagi, angka $53 juta itu mungkin hanya akan tinggal kenangan." Suasana pesta berlanjut dengan meriah. Musik kembali dimainkan, pelayan-pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi caviar dan lobster. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, aku melihat seorang pria berjas hitam, asisten pribadi Ibu Ranti, berlari kecil menerobos kerumunan menuju panggung. Wajahnya pucat pasi, keringat mengalir di pelipisnya meski ruangan sangat dingin. Dia tampak membawa sebuah ponsel yang layarnya menyala terus-menerus. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Ranti saat mertuaku itu baru saja hendak menyuapkan potongan kue pertama ke mulutnya. Gerakan tangan Ibu Ranti terhenti di udara. Senyum di wajahnya membeku, lalu perlahan luntur seperti lilin yang meleleh terkena api. Matanya berkedip cepat, menyiratkan kebingungan dan kepanikan yang mendadak. Aku tersenyum tipis sambil menyeka sudut bibirku dengan serbet. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Retakan pertama pada mahkota sang ratu sudah mulai terlihat, bahkan sebelum malam berganti pagi. Perubahan di wajah Ibu Ranti terjadi dalam hitungan detik, meski dia berusaha keras menutupinya. Di atas panggung, tangannya yang memegang garpu kue sedikit gemetar, membuat potongan kue Black Forest itu nyaris jatuh. Asisten pribadinya, pria bernama Budi yang biasanya tenang dan sigap, masih berdiri di sampingnya dengan wajah tegang, membisikkan sesuatu yang jelas-jelas bukan kabar baik. Dari mejaku di sudut ruangan, aku mengamati adegan itu dengan ketajaman seekor elang yang mengincar mangsa. Jarak kami cukup jauh, tapi bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Ibu Ranti menoleh cepat ke arah Budi, matanya melotot seolah tak percaya. Mulutnya bergerak mengucapkan kata-kata tanpa suara yang bisa kubaca dengan jelas. "Apa maksudmu?" Budi kembali berbisik, kali ini sambil menyodorkan layar ponselnya. Ibu Ranti melirik sekilas ke layar itu, dan untuk sesaat, topeng ratu sosialitanya retak. Wajahnya yang tertutup bedak tebal terlihat memucat, kontras dengan blush on merah mudanya yang kini tampak seperti coretan kasar di atas kanvas yang rusak. Dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Keringat dingin mulai muncul di garis rambutnya, mengancam akan melunturkan tata rias mahalnya. Namun, Ibu Ranti adalah pemain lama. Dia dengan cepat memaksakan sebuah tawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telingaku, dan menepuk bahu Budi seolah-olah asistennya itu baru saja menceritakan lelucon lucu. Dia memberi isyarat agar Budi turun dari panggung, lalu kembali menghadap para tamu. "Ah, maafkan gangguan kecil ini," ucapnya lewat mikrofon, suaranya sedikit bergetar meski dia berusaha terdengar riang. "Bisnis memang tidak pernah tidur. Bahkan di hari ulang tahun saya. Sepertinya ada klien dari Eropa yang ingin mengucapkan selamat." Para tamu tertawa sopan, memaklumi kesibukan sang wanita karir. Tapi aku tahu itu bohong. Tidak ada klien dari Eropa. Yang ada hanyalah masalah cash flow.
Aku tahu karena notifikasi di ponselku baru saja berbunyi 5 menit yang lalu, laporan otomatis dari sistem keuanganku yang memantau pergerakan dana di anak-anak perusahaan yang kami danai. Ranti Beauty O Property Empire baru saja gagal melakukan pembayaran cicilan utang jangka pendek ke bank rekanan. Sistem autodebit mereka menolak karena saldo tidak mencukupi. Ibu Ranti turun dari panggung dengan langkah yang sedikit terburu-buru, tidak seanggun saat dia naik tadi. Dia tidak kembali ke meja utama tempat teman-teman sosialitanya menunggu. Sebaliknya, dia memberi isyarat pada Dimas dan suaminya, bapak mertuaku yang pendiam, untuk mengikutinya ke ruang VVIP di belakang ballroom. Dimas, ayo, panggilnya singkat tanpa menoleh padaku. Dimas menatapku bingung. Ayo, Ratna. Kita ikut saja, ajaknya ragu. Kami berjalan melintasi kerumunan, mengikuti langkah kaki Ibu Ranti yang berbunyi tak cepat di atas lantai marmer. Di belakang kami, pesta masih berlangsung meriah, seolah tidak ada badai yang sedang terbentuk. Sesampainya di ruang VVIP yang kedap suara, topeng Ibu Ranti runtuh sepenuhnya. Dia membanting pintu hingga tertutup rapat, lalu berbalik menatap Budi yang sudah menunggu di sana dengan laptop terbuka. "Bagaimana bisa kosong?" teriak Ibu Ranti, suaranya melengking memenuhi ruangan. "Saya baru saja bilang ke semua orang kalau perusahaan kita bernilai 800 miliar. Bagaimana mungkin saldo kas untuk bayar vendor dan bunga bank kosong?" Budi menunduk takut. "Maaf, Bu. Tapi seperti yang sudah saya laporkan minggu lalu, penjualan properti di 2 klaster baru kita macet total. Dan Ranti Beauty bulan ini pengeluarannya membengkak untuk biaya iklan dan pesta ini. Dana cadangan sudah terpakai semua. Cari pinjaman lagi," senta Ibu Ranti, tangannya mengacak-acak rambut yang sudah disasak rapi. "Telepon Pak Haryo dari Bank Mega. Minta bridging loan." "Sudah, Bu," jawab Budi lemas. "Pak Haryo tidak bisa menyetujui karena rasio utang kita sudah lampu merah. Satu-satunya harapan kita adalah pencairan dana tahap kedua dari investor utama, Nusantara Capital. Tapi apa? Mereka menunda pencairan. Seharusnya cair kemarin, tapi sampai sekarang belum ada notifikasi masuk. Kalau dana itu tidak masuk malam ini sebelum clearing bank tutup buku besok pagi, kita akan default. Semua aset yang Ibu jaminkan, termasuk rumah ini, pabrik kosmetik, dan gedung kantor, bisa disita." Ibu Ranti terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di sofa kulit mewah. Wajahnya yang tadi angkuh kini dipenuhi ketakutan murni. Citra, harga diri, dan kekayaan yang dia bangun di atas pondasi utang itu kini terancam runtuh dalam semalam. Dimas, yang sedari tadi diam, mencoba mendekat. "Bu, tenang dulu, mungkin ada jalan lain." "Tahu apa kamu?" bentak Ibu Ranti pada anaknya sendiri. "Kamu cuma tahu menghabiskan uang. Kamu pikir biaya hidup mewahmu dan istrimu yang kampungan ini dari mana? Dari bisnis ini? Kalau bisnis ini hancur, kalian mau makan apa? Makan cinta?" Aku berdiri diam di dekat pintu, mendengarkan semua itu dengan wajah datar. Hinaan itu lagi, selalu tentang uang, selalu tentang status. Dia bahkan tidak sadar bahwa satu-satunya orang di ruangan ini yang bisa menyelamatkannya dengan satu jentikan jari adalah istri kampungan yang sedang dia hina. Ruang VVIP itu terasa sesak oleh kepanikan. Ibu Ranti mondar-mandir seperti singa yang terperangkap dalam kandang, sesekali memaki Budi yang sibuk menelepon sana-sini tanpa hasil. Bapak mertuaku hanya duduk diam di pojok, sudah terbiasa menjadi penonton dalam drama istrinya. Dimas tampak bingung dan sedih, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kepanikan yang semakin menjadi-jadi, hati kecilku sedikit tergerak. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari suamiku. Dimas sangat menyayanginya, dan aku tidak tega melihat Dimas hancur jika ibunya jatuh miskin. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Jika aku membantunya sekarang, mungkin dia akan berubah. Mungkin dia akan akhirnya melihatku sebagai menantu yang berharga, bukan parasit. Aku menarik napas panjang, melangkah maju mendekati sofa tempat Ibu Ranti duduk sambil memijat pelipisnya. "Bu Ranti," panggilku pelan. Dia menoleh, matanya menyipit tajam. "Apa? Mau minta pulang? Pulang saja sana naik taksi. Saya sedang pusing,
Jangan tambah beban pikiran saya dengan melihat mukamu. Aku menelan ludah, menahan emosi yang mulai naik. Bukan, Bu. Saya dengar tadi ada masalah likuiditas. Kalau Ibu butuh dana cepat untuk menutupi cash flow malam ini, saya mungkin bisa bantu. Ibu Ranti terdiam sejenak. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu tawanya meledak. Tawa yang kering, sinis, dan merendahkan. Kamu? Bantu saya? Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang dan dicat merah. Ratna, kamu itu sadar diri tidak sih? Kita bicara soal miliaran rupiah, bukan uang arisan panci ibu-ibu kompleks. Saya serius, Bu, kataku, berusaha tetap tenang meski suaraku mulai dingin. Saya punya beberapa koneksi di bidang investasi. Saya bisa bicara dengan mereka untuk... Koneksi apa? Potong Ibu Ranti kasar. Paling juga rentenir atau pinjaman online. Jangan bikin malu keluarga saya dengan solusi murahanmu itu. Kamu pikir karena kamu bisa masak dan bersih-bersih rumah, kamu tiba-tiba jadi ahli keuangan. Pintu ruang VVIP terbuka. 3 orang teman sosialita Ibu Ranti, anggota inti grup arisan berlian, masuk sambil terkikik, membawa gelas champagne. Rupanya mereka penasaran kenapa sang ratu menghilang lama. Ada apa ini kok tegang sekali, Jeng Ranti? Tanya salah satu dari mereka, wanita bertubuh gempal dengan kalung mutiara besar. Ibu Ranti langsung mengubah ekspresinya, mencoba mencari sekutu untuk mempermalukanku. Ini loh, Jeng. Si Ratna, menantu saya yang dari kampung ini. Masa dia bilang mau bantu masalah keuangan perusahaan saya? Katanya dia punya koneksi. Hahaha, lucu sekali kan? Teman-temannya ikut tertawa, suara mereka melengking menyakitkan telinga. Ya ampun, Ratna, kata wanita berkalung mutiara itu sambil menatapku jijik. Mimpi jangan ketinggian, sayang. Nanti jatuh sakit loh. Urus saja dapurmu, biarkan orang-orang dewasa yang mengurus bisnis. Dengar itu, seru Ibu Ranti, merasa di atas angin karena mendapat dukungan. Dia berdiri, membetulkan letak kalung berliannya dengan angkuh. Wajahnya mendekat ke wajahku, matanya memancarkan kebencian yang murni. Hah? Kamu? Bicara investasi? Ratna, sadar diri. Kamu itu cuma parasit di keluarga ini. Tahu apa kamu soal bisnis jutaan dolar? Kamu itu cuma beruntung Dimas mau memungutmu. Kalau bukan karena anak saya kasihan sama kamu mungkin masih jualan gorengan di pinggir jalan. Jadi tolong, tutup mulutmu yang tidak berpendidikan itu dan keluar dari sini. Kehadiranmu bikin udara di ruangan ini jadi bau miskin. Kata-kata itu menghantamku tepat di ulu hati. Parasit, bau miskin, dipungut. Aku menatap Dimas, berharap dia akan membelaku. Tapi Dimas hanya menunduk. Tidak berani menatap ibunya, tidak berani menatapku. Dia diam. Lagi-lagi dia diam. Cukup. Sudah cukup aku bersabar. Sudah cukup aku mencoba menjadi menantu yang baik. Sudah cukup aku menyembunyikan siapa diriku demi menjaga ego wanita tua yang sombong ini. Niat baikku sudah diinjak-injak, diludahi, dan ditertawakan. Jika dia ingin melihat bagaimana bisnis jutaan dolar bekerja, maka akan kutunjukkan padanya. Akan kutunjukkan bagaimana cara kerja dunia bisnis yang sesungguhnya, di mana kesombongan tanpa fondasi adalah dosa yang paling mematikan. Aku tidak menjawab caci makinya. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum. Senyum yang sangat berbeda dari senyum sopanku sebelumnya. Ini adalah senyum dingin seorang eksekutor yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Baik, Bu, kataku pelan, suaraku tenang namun tajam menghunus. Maaf kalau tawaran saya menyinggung Ibu. Silakan lanjutkan pestanya. Saya permisi ke toilet sebentar. Aku berbalik badan, melangkah keluar dari ruangan itu dengan punggung tegak. Di belakangku, aku masih bisa mendengar suara tawa mereka yang mengejek. Dasar tidak tahu diri. Samar-samar ku dengar suara Ibu Ranti. Sudah miskin, belagu lagi. Tawalah, Ranti. Tawalah sepuasmu sekarang. Karena dalam 5 menit lagi, kamu akan lupa caranya tertawa. Aku berjalan menyusuri lorong hotel menuju toilet yang sepi. Mataku menatap lurus ke depan,
Tapi pikiranku sudah bekerja cepat menyusun strategi. Tanganku merogoh tas kecilku, mengambil ponsel pintar keluaran terbaru yang sengaja kusembunyikan di balik sapu tangan. Layar ponsel menyala, menampilkan logo Nusantara Capital di wallpapernya. Aku membuka aplikasi pesan aman yang terhubung langsung dengan para direkturku. Jari-jariku menari cepat di atas layar, mengetikkan perintah yang akan mengubah nasib Ranti Beauty Property Empire selamanya. Kepada Direktur Investasi Tim Legal Subjek, terminasi darurat. Ibu Ranti baru saja menghina pemilik modal utamanya secara langsung. Tarik semua suntikan dana kita dari Ranti Empire. Batalkan pencairan tahap kedua. Bekukan semua aset yang jadi jaminan. Eksekusi klausul One Prestasi sekarang juga. Saya mau surat pemberitahuannya sampai ke tangannya dalam 10 menit. Kirim. Pesan terkirim. Centang 2 biru muncul seketika. Balasan masuk 2 detik kemudian. Siap laksanakan, Bu Bos. Proses eksekusi dimulai sekarang. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas, lalu menatap pantulan diriku di cermin besar di lorong. Wanita di cermin itu bukan lagi Ratna si menantu kampungan. Dia adalah Ratna, pemilik Nusantara Capital, wanita yang memegang kendali atas nasib orang-orang yang baru saja menghinanya. Permainan selesai, ibu mertua. Waktunya membayar tagihan. Suara pintu toilet yang tertutup di belakangku meredam hiruk-pikuk musik orkestra dan tawa palsu dari ballroom. Di sini, di dalam ruangan berlapis marmer hitam dan emas yang dingin ini, keheningan terasa begitu memekakan telinga. Aroma lemongrass dan bunga lili segar memenuhi udara, sebuah kemewahan sanitasi yang hanya bisa ditemukan di hotel bintang 5. Aku berjalan perlahan menuju deretan wastafel. Langkah kakiku bergema pelan, tuk, tuk, tuk. Tidak ada siapa-siapa di sini. Syukurlah. Aku butuh jeda. Aku butuh ruang untuk melepaskan topeng, menantu bodoh, yang sudah kupakai selama 3 tahun terakhir. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas itu. Pantulan wanita di sana menatapku balik. Wanita dengan gaun biru sederhana, tanpa perhiasan mencolok, dengan wajah yang tampak lelah namun Matanya kini menyala dengan api dingin yang selama ini kubenamkan dalam-dalam. Aku menyalakan keran air, membiarkan air dingin mengalir membasahi jari-jariku yang sedikit gemetar karena menahan amarah. Bukan, aku tidak gemetar karena sedih atau takut. Getaran ini adalah adrenalin. Adrenalin dari seorang pemburu yang akhirnya memutuskan untuk menarik pelatuk setelah mengintai mangsanya sekian lama. Kuusap sedikit air ke leherku, mencoba mendinginkan panas yang menjalar di sana akibat bentakan Ibu Ranti tadi. Parasit, katanya. Bau miskin, katanya. Kata-kata itu berputar ulang di kepalaku seperti kaset rusak. Lucu sekali. Sungguh ironi yang menggelikan. Wanita yang menyebutku parasit itu baru saja memamerkan kekayaan yang sebenarnya bersumber dari dana investasiku. Dia tidak tahu bahwa setiap butir berlian di lehernya, setiap jengkal tanah di proyek propertinya, bahkan gaji para karyawan yang dia bentak-bentak setiap hari, semuanya dibayar oleh uang, si bau miskin, ini. Aku mengambil tisu, mengeringkan tanganku dengan gerakan lambat dan metodis. Aku menatap mataku sendiri di cermin, berbicara dalam hati. Ratna, kamu sudah memberikan kesempatan. Kamu sudah mencoba menjadi air yang mendinginkan, tapi dia memilih menjadi api yang membakar. Jika dia ingin terbakar, maka biarkan dia menjadi abu. Selama ini aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku menghormati Dimas. Aku diam karena aku tahu betapa kerasnya Dimas berusaha menjadi penengah. Tapi malam ini, batas toleransiku sudah dilanggar. Menghina kehormatanku sebagai istri dan manusia di depan umum, lalu menolak uluran tangan tulus yang kuberikan itu adalah kesalahan fatal. Dalam bisnis, kita diajarkan untuk tidak pernah meremehkan lawan yang terlihat diam. Ibu Ranti, yang mengaku pebisnis ulung, melupakan pelajaran dasar itu. Tanganku bergerak merogoh tas tangan kecilku, mengeluarkan ponsel pintar yang menjadi pusat komando dari imperium bisnis asliku, Nusantara Capital. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi demi notifikasi yang sengaja kuabaikan selama pesta berlangsung. Laporan pasar saham, update portofolio global, dan pesan dari para manajer investasi di London dan Singapura.
Dunia bisnisku jauh lebih luas daripada sekadar arisan berlian di Jakarta Selatan. Aku membuka aplikasi pesan transkripsi yang menghubungkanku langsung dengan tim inti di kantor pusat. Jariku melayang di atas keyboard virtual. Ada jeda sepersekian detik. Sebuah keraguan kecil muncul, ingatan tentang wajah Dimas yang memohon. Tapi kemudian, bayangan wajah Ibu Ranti yang meludahiku dengan kata-kata kasar tadi kembali muncul, menghapus keraguan itu seketika. Aku mulai mengetik. Setiap huruf terasa seperti paku yang kutancapkan ke peti mati Ranti Empire. Kepada Wijaya, Chief Investment Officer, Tim Legal Korporat Prioritas, Urgent Top Level. Wijaya, aktifkan protokol terminasi untuk portofolio RG01, Ranti Group. Ibu Ranti baru saja melakukan pelanggaran etika berat dengan menghina pemilik modal utamanya secara langsung di muka umum. Saya tidak lagi percaya pada kapabilitas manajemennya. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan instruksi yang lebih spesifik dan mematikan. 1. Tarik seluruh suntikan dana likuiditas yang dijadwalkan cair besok pagi. Batalkan semua. 2. Bekukan aset jaminan. Gedung perkantoran Ranti Tower dan aset pribadinya yang terdaftar dalam klausul jaminan harus di-lock statusnya di BPN malam ini juga. 3. Kirim notifikasi, default payment, ke semua bank kreditur bahwa Nusantara Capital mencabut penjaminan atas utang-utang Ranti Group. 4. Lakukan sekarang. Saya ingin melihat dampaknya dalam 15 menit. Tombol, kirim, di layar tampak berkedip, seolah menungguku. Dengan satu tekanan ringan dari jempolku, pesan itu terkirim. Sebuah animasi pesawat kertas kecil meluncur di layar, membawa serta kehancuran bagi kesombongan mertuaku. Tring. Balasan masuk hampir seketika. Wijaya, orang kepercayaanku yang bekerja dengan efisiensi mesin, menjawab, pesan diterima, Bu Ratna. Perintah dieksekusi sekarang. Sistem perbankan akan menerima notifikasi penarikan dana dalam 5 menit. Penangguhan perdagangan saham Ranti Properti akan kami ajukan ke bursa untuk sesi pembukaan besok dengan alasan ketidakpastian going concern. Selamat malam, Bu. Aku tersenyum miring. Dingin. Puas. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Kurasakan beban berat di dadaku terangkat. Selama ini aku menahan diri untuk tidak pamer. Tapi ternyata menyembunyikan kekuatan itu melelahkan. Rasanya melegakan ketika akhirnya aku bisa melepas tali kekang singa di dalam diriku. Aku merapikan sedikit kerudungku, memulas ulang lipstik tipis di bibirku. Di cermin, aku bukan lagi Ratna yang polos. Aku adalah Ratna sang pemilik modal. Sang ratu di atas papan catur yang sesungguhnya. Baiklah, Ibu Mertua, bisikku pada bayanganku sendiri. Mari kita lihat, seberapa kuat pondasi, kerajaan, yang Ibu banggakan itu tanpa tiang penyangga dariku. Aku berbalik dan melangkah keluar dari toilet. Langkahku kini lebih ringan, lebih tegas. Pintu toilet terbuka, dan suara musik pesta kembali menyergapku. Namun kali ini, musik itu terdengar seperti lagu pengiring menuju babak akhir sebuah tragedi. Aku siap kembali ke arena, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penonton yang memegang remote control atas nasib sang tokoh utama. Ketika aku kembali ke ballroom, suasana pesta masih terasa meriah, namun ada ketegangan halus yang mulai merambat di udara, setidaknya bagiku yang tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Para tamu masih tertawa, denting gelas masih terdengar, dan pelayan masih sibuk menuangkan anggur. Namun, di sudut-sudut ruangan, beberapa pebisnis yang hadir tampak mulai mengecek ponsel mereka dengan kening berkerut. Kabar di dunia keuangan bergerak lebih cepat daripada api yang membakar ilalang kering. Gosip pasar modal menyebar lewat grup-grup chat eksklusif dalam hitungan detik. Aku berjalan santai kembali ke mejaku. Dimas masih duduk di sana, kepalanya tertunduk, kedua tangannya menangkup gelas minumannya seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Dia mendongak saat melihatku datang, matanya penuh rasa bersalah. Ratna, maafkan aku, ucapnya lirih. Aku seharusnya membelamu tadi. Aku pengecut. Aku duduk di sampingnya, menyentuh lengannya dengan lembut. Rasa marahku bukan pada Dimas. Dia hanyalah korban lain dari dominasi ibunya. Sudahlah, Mas. Tidak perlu dibahas lagi. Minumlah.
Kita nikmati saja sisa pesta ini. Nikmati? Dimas tertawa getir. Bagaimana bisa kita menikmati ini setelah kamu diusir secara halus? Percayalah, Mas, kataku sambil mengambil sepotong macaron dari piring saji. Pesta ini akan menjadi sangat berkesan sebentar lagi. Di panggung utama, band pengiring sedang memainkan lagu jazz yang riang. Ibu Ranti sudah keluar dari ruang VVIP. Dia berusaha keras untuk terlihat normal. Senyumnya kembali terpasang, meski terlihat kaku di ujung-ujungnya. Dia berjalan berkeliling, menyapa tamu, tertawa terlalu keras, dan sesekali menyentuh kalung berliannya, sebuah gestur gugup yang sudah kuhafal. Dia berusaha meyakinkan semua orang, dan terutama dirinya sendiri, bahwa gangguan kecil tadi sudah teratasi. Dia pikir dengan mengusirku dan menolak bantuanku, masalahnya selesai. Dia salah besar. Tepat saat Ibu Ranti sedang bersulang dengan sekelompok istri pejabat bank, ponsel yang dipegang asistennya, Budi, yang mengekor di belakangnya seperti bayangan ketakutan, berbunyi. Bukan nada dering pesan biasa, tapi nada dering khusus yang diset untuk panggilan darurat prioritas tinggi. Budi mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar, mendengarkan sebentar, lalu wajahnya berubah seputih kertas. Dia mendekati Ibu Ranti, membisikkan sesuatu. Ibu Ranti menepisnya dengan kesal. Nanti saja. Tidak lihat saya sedang bicara? Desis Ibu Ranti cukup keras. Tapi Bu, ini dari Direktur Operasional Bank Pusat, kata Budi dengan suara panik yang tak bisa disembunyikan lagi. Mereka bilang sistem autodebit kita menolak pembayaran, dan sekarang rekening operasional utama kita dibekukan sepihak oleh sistem. Apa? Teriak Ibu Ranti, melupakan sopan santunnya di depan para istri pejabat. Gelas champagne di tangannya berguncang hebat, hingga isinya tumpah membasahi gaun emas mahalnya. Dibekukan? Atas dasar apa? Sebelum Budi sempat menjawab, ponsel Ibu Ranti sendiri yang ada di dalam clutch bagnya bergetar hebat. Dia merogohnya dengan kasar. Sebuah email masuk. Notifikasi merah menyala di layarnya. Dia membacanya, dan matanya membelalak lebar, seolah bola matanya hendak melompat keluar. Itu adalah email notifikasi otomatis dari sistem perbankan terintegrasi. Notice of Credit Withdrawal Asset Freeze. Requested by Main Guarantor, Nusantara Capital. Tidak mungkin. Gumamnya, suaranya tercekat. Kakinya goyah. Nusantara Capital? Menarik jaminan? Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini telepon dari manajer proyeknya. Ibu Ranti mengangkatnya dengan tangan gemetar, tidak sengaja menekan tombol loudspeaker karena panik. Suara manajer proyek yang histeris terdengar memecah keheningan di sekitar mereka. Halo, Bu Ranti. Gawat, Bu. Vendor-vendor material di 3 lokasi proyek utama kita baru saja menghentikan pengiriman. Truk-truk mereka putar balik di gerbang proyek. Mereka bilang mereka dapat info kalau Ranti Group sudah insolvent, bangkrut. Para mandor sekarang mogok kerja, mereka minta kepastian gaji yang harusnya cair besok. Suara itu cukup keras hingga membuat orang-orang di radius 5 meter menoleh. Ibu Ranti buru-buru mematikan loudspeaker, menempelkan ponsel ke telinganya dengan panik. Jangan bodoh kamu. Siapa yang bilang bangkrut? Itu hoax. Suruh mereka kerja lagi atau saya pecat semua. Tapi rentetan serangan itu belum selesai. Serangan bisnisku dirancang seperti efek domino. Satu jatuh, semua jatuh. Seorang pria parubaya berjas abu-abu, salah satu investor minoritas di perusahaan Ibu Ranti yang juga hadir di pesta itu, berjalan mendekat dengan wajah merah padam. Dia memegang ponselnya yang menampilkan grafik saham. Bu Ranti, seru pria itu tanpa basa-basi. Apa-apaan ini? Saya baru dapat info orang dalam dari bursa. Saham Ranti Properti disuspend untuk pra-pembukaan besok karena ada penarikan modal besar-besaran. Nilai portofolio saya bisa jadi 0 besok pagi. Anda bilang perusahaan untung besar. Anda menipu kami? Suasana pesta yang tadinya hangat seketika berubah menjadi kacau. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Tamu-tamu mulai saling pandang, lalu mengeluarkan ponsel masing-masing, mengecek berita, menelepon broker mereka. Aroma kepanikan mulai menggantikan aroma parfum mahal.
Ibu Ranti mundur terhuyung-huyung. Wajahnya pucat pasi di balik bedak tebalnya yang mulai luntur oleh keringat dingin yang mengucur deras. Dia menatap sekeliling dengan pandangan liar, mencari pegangan. Dunianya yang sempurna, singgasana emas yang dia pamerkan 1 jam yang lalu, kini sedang runtuh berkeping-keping tepat di depan matanya, di tengah pesta ulang tahunnya sendiri. Tenang, harap tenang semuanya. Suaranya parau, tidak lagi berwibawa. Ini hanya kesalahpahaman sistem. Saya akan telepon pemilik modalnya. Saya akan bereskan ini. Dia mencoba menekan nomor kontak yang dia simpan sebagai Humas Nusantara Capital. Tapi yang terdengar hanya nada sibuk. Tentu saja sibuk. Aku sudah memerintahkan kantor untuk memblokir nomor pribadinya. Dari kejauhan, aku menyesap jus jerukku yang terakhir. Rasa manis dan asam bercampur di lidahku, sama seperti rasa kemenangan ini. Aku melihat Dimas menatap ibunya dengan mulut terbuka, syok berat melihat kekacauan yang terjadi begitu cepat. Mas, panggilku pelan. Sepertinya pestanya sudah selesai. Ibu Ranti, yang kini dikerumuni oleh beberapa kreditur yang hadir di pesta itu, tampak seperti orang yang mau pingsan. Dia berteriak histeris. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Siapa orang di balik Nusantara Capital yang tega menghancurkan saya? Saya mau bicara dengan pemiliknya. Bawa dia ke hadapan saya sekarang. Teriakannya menggema di ballroom yang kini senyap dari musik. Sang Ratu Sosialita kini tak lebih dari seorang wanita tua yang ketakutan dan terpojok, meneriakkan tuntutan pada hantu yang tidak dia kenal. Padahal, hantu itu duduk manis hanya berjarak 10 meter darinya, sedang membersihkan remah kue dari sudut bibirnya. Manajer keuangan Ibu Ranti, yang baru saja berlari masuk kembali ke ballroom dengan napas ngos-ngosan dan dasi miring, menerobos kerumunan. Dia memegang ponselnya yang masih tersambung panggilan. Bu Ranti, teriaknya putus asa. Saya tersambung dengan perwakilan hukum Nusantara Capital. Mereka bilang. Manajer itu menelan ludah, matanya melirik takut-takut ke sekeliling. Mereka bilang ibu baru saja menyinggung owner mereka yang sedang ada di lokasi pesta ini secara langsung. Penarikan dana ini adalah perintah langsung dari owner. Ibu Ranti terdiam. Matanya membelalak, menyapu seluruh ruangan dengan panik. Siapa? Siapa ownernya di sini? Tidak ada orang asing di sini. Cuma ada teman-teman saya dan... Pandangannya terhenti. Matanya bertemu dengan mataku. Aku tidak menghindar. Aku menatapnya lurus, tajam, dan dingin. Perlahan, aku meletakkan gelasku di meja dengan bunyi klunting yang pelan namun terasa nyaring di keheningan itu. Waktu seolah membeku di dalam Grand Ballroom Hotel itu. Detik-detik yang berlalu terasa seperti lelehan lilin yang menetes lambat, menyakitkan, dan tidak terelakkan. Musik orkestra yang tadinya mengalun megah, mengisi setiap sudut ruangan dengan nuansa kemewahan palsu, kini mati total. Keheningan yang menggantikannya bukanlah keheningan yang damai, melainkan jenis kesunyian yang mencekik, seperti momen sesaat sebelum tsunami menghantam daratan setelah air laut surut secara tiba-tiba. Di tengah panggung, Ibu Ranti berdiri kaku. Sosoknya yang tadi menjulang bak ratu penguasa dunia kini tampak menyusut. Cahaya lampu sorot spotlight yang masih menyala terang justru menjadi musuh terbesarnya saat ini, menelanjangi setiap inci kepanikan yang terpahat di wajahnya. Bedak tebal yang melapisi kerutan di wajahnya mulai retak oleh keringat dingin yang mengucur deras, menciptakan parit-parit kecil di pipinya yang merona berlebihan. Gaun emas berekor panjang yang ia banggakan, yang harganya setara dengan gaji setahun karyawan pabriknya, kini tampak seperti kostum badut yang konyol di tengah tragedi ini. Suara manajer keuangan, Pak Santo, yang baru saja berteriak melalui sambungan telepon yang di loudspeaker masih terngiang-ngiang, memantul di dinding-dinding marmer, menciptakan gema yang mengerikan di telinga setiap orang. Nusantara Capital menarik semuanya. Mereka bilang ibu menyinggung owner mereka yang sedang ada di lokasi pesta yang sama. Ratusan tamu undangan, para sosialita, pejabat bank, rekan bisnis, dan penjilat yang selama ini mengelilingi Ibu Ranti, kini terpaku di tempat mereka. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Gelas-gelas kristal berisi champagne mahal tertahan di udara, beberapa tangan gemetar menumpahkan isinya ke lantai karpet, namun tidak ada yang peduli. Semua mata, ratusan pasang mata itu, kini bergerak liar, menyapu sekeliling ruangan,
mencari jawaban atas teka-teki paling mematikan malam ini. Siapakah owner yang dimaksud? Ibu Ranti, dengan napas yang memburu seperti orang yang baru saja lari maraton, menatap Pak Santo dengan mata melotot. Urat-urat lehernya menonjol keluar, berdenyut kencang seirama dengan detak jantungnya yang mungkin sudah melampaui batas normal. Omong kosong apa ini, Santo? Teriak Ibu Ranti, suaranya pecah, melengking tinggi memecah keheningan. Dia berusaha keras mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah compang-camping. Siapa? Siapa ownernya di sini? Jangan main-main dengan saya. Di ruangan ini hanya ada teman-teman saya, kolega saya, dan... Matanya menyapu ruangan dengan putus asa, dan tidak ada orang asing. Kamu pasti salah sambung. Atau sistem bank bodoh itu yang error. Pak Santo, pria parubaya yang biasanya selalu menunduk patuh, kini tampak seperti orang yang sedang menatap hantu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Dia memegang ponselnya dengan kedua tangan, seolah benda pipi itu adalah bom waktu yang siap meledak. Tidak, Bu, tidak salah sambung. Jawab Pak Santo dengan suara bergetar, namun terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. Pihak legal Nusantara Capital baru saja mengirimkan dokumen verifikasi. Mereka mengirimkan bukti kepemilikan saham mayoritas dan identitas pemilik manfaat utama, Ultimate Beneficial Owner, ke WhatsApp saya sekarang untuk konfirmasi pembekuan aset. Bacakan, jerit Ibu Ranti histeris. Dia maju selangkah, nyaris terjatuh karena hak sepatu tingginya tersangkut di ekor gaunnya sendiri. Bacakan siapa orangnya. Biar saya labrak dia sekarang juga. Berani-beraninya dia mengacaukan pesta saya. Pak Santo menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya bergerak naik turun. Matanya melirik takut-takut ke arah layar ponsel. Lalu perlahan, sangat perlahan, matanya terangkat dan bergerak melintasi ruangan. Tatapannya melewati kerumunan tamu yang berbisik-bisik, melewati meja-meja bundar yang penuh makanan sisa, dan akhirnya berhenti. Berhenti tepat di mataku. Jantungku berdetak tenang. Sangat tenang. Berbeda dengan kekacauan di sekelilingku, di dalam diriku justru terasa damai. Ini adalah kedamaian seorang jenderal yang melihat strategi perangnya berjalan sempurna. Aku masih duduk di kursiku, di sudut ruangan yang agak gelap, dengan gelas jus jeruk yang sudah kosong di hadapanku. Aku membalas tatapan Pak Santo dengan anggukan kecil, hampir tak terlihat, memberinya izin tanpa kata untuk menjatuhkan vonis itu. Nah, nama pemilik Nusantara Capital yang memegang 60% saham Ranti Group, serta pemegang hak gadai atas semua aset pribadi Ibu adalah... Pak Santo berhenti sejenak, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia menarik napas panjang, seolah membutuhkan oksigen ekstra untuk mengucapkan nama itu. Ratna Prameswari. Dua kata itu meluncur keluar, menggantung di udara, berat dan padat. Hening. Kali ini keheningannya berbeda. Ini adalah keheningan mutlak akibat guncangan kognitif massal. Otak semua orang di ruangan itu seolah berhenti bekerja sejenak, mencoba memproses informasi yang baru saja masuk. Ratna? Ratna menantu yang polos? Ratna yang kampungan? Ratna yang tadi dihina habis-habisan? Ibu Ranti membeku. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini perlahan berubah warna menjadi abu-abu pucat, seolah darah di tubuhnya tersedot habis ke kaki. Mulutnya terbuka sedikit, membentuk huruf O yang bisu. Matanya berkedip cepat, sekali, dua kali, mencoba menolak realitas yang menghantamnya. Dia menggelengkan kepalanya pelan, sebuah gerakan penyangkalan yang instingtif. Apa? Bisiknya nyaris tak terdengar. Siapa? Ratna? Dia menoleh perlahan, gerakannya kaku dan patah-patah seperti boneka kayu yang engselnya berkarat. Matanya mencari sosokku di sudut ruangan. Dan ketika tatapan kami bertemu, aku melihat badai emosi di sana. Kebingungan, penyangkalan, ketidakpercayaan, dan di dasar terdalamnya, ketakutan yang mulai merayap naik. Hah? Tawa kecil keluar dari mulut Ibu Ranti. Tawa yang kering, sumbang, dan terdengar gila. Hahaha. Santo, kamu ini mabuk ya? Ratna? Si Ratna itu? Dia menunjukku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Kuku palsu merahnya berkilauan tertimpa cahaya. Dia itu cuma benalu. Dia itu tidak punya apa-apa.
Dia bahkan tidak sanggup beli baju yang layak untuk pesta ini. Jangan melucu kamu. Namun Pak Santo tidak tertawa. Tamu-tamu lain tidak tertawa. Dimas, suamiku yang duduk di sampingku, menatapku dengan mulut ternganga lebar, matanya membelalak seolah dia sedang duduk di sebelah orang asing. Perlahan, aku meletakkan serbet kain di atas meja. Bunyi kain bergesekan dengan taplak meja terdengar begitu nyaring di telingaku sendiri. Aku menarik napas dalam, menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan aroma bunga lili. Sudah waktunya. Aku mendorong kursi ke belakang. Bunyi kaki kursi yang bergesekan dengan lantai marmer, sret, memecah keheningan, membuat beberapa orang tersentak kaget. Aku berdiri, menegakkan punggungku, mengangkat daguku. Momen ini sudah kubayangkan ratusan kali setiap kali Ibu Ranti mencemooh masakanku, setiap kali dia menyindir penampilanku, setiap kali dia merendahkan orang tuaku yang sudah tiada. Aku tidak lagi membungkuk. Aku tidak lagi menunduk. Aku mulai berjalan. Langkahku pelan, teratur, dan penuh percaya diri. Tuh. Sepatu datarku yang sederhana melangkah pasti membelah kerumunan. Para tamu sosialita, mereka yang tadi menatapku jijik, mereka yang tadi berbisik mengejek gaun, murahanku, secara otomatis membelah diri, mundur memberi jalan. Mereka menatapku dengan pandangan baru, pandangan takut dan hormat yang dipaksakan. Mereka melihat aura yang berbeda dariku sekarang. Bukan lagi aura menantu yang takut salah, tapi aura seorang alpha yang sedang berjalan menuju singgasananya. Aku berjalan melewati meja Jeng Siska, wanita yang tadi mengejek tasku. Dia buru-buru menyembunyikan wajahnya di balik kipas tangan, tidak berani menatap mataku. Aku terus berjalan hingga sampai di depan panggung, tepat di hadapan Ibu Ranti yang berdiri di bibir panggung. Posisinya lebih tinggi dariku secara fisik, namun dia terlihat begitu kerdil sekarang. Jarak kami hanya terpisah 2 meter. Aku bisa mencium bau parfum mahalnya yang kini bercampur dengan bau asam keringat ketakutan. Ratna Prameswari, ucapku. Suaraku tidak keras, tidak berteriak, tapi nada bicaraku dingin, datar, dan tajam setajam silet bedah. Itu nama lengkap saya, Bu. Nama yang ada di akta nikah saya dengan Dimas, dan nama yang ada di setiap lembar dokumen utang perusahaan Ibu. Ibu Ranti mundur selangkah, kakinya goyah. Dia memegang stand mikrofon untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma menantu kampung. Suamimu saja tidak punya uang, mana mungkin kamu? Mana mungkin? Potongku, masih dengan nada datar yang mengerikan. Ibu selalu bertanya, kemana perginya uang, arisan panci, saya. Bukan? Ibu selalu mengejek bisnis kecil saya. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Senyum yang penuh dengan ironi. Uang yang ibu sebut recehan itu, Bu, saya putar di pasar modal global. Saya investasikan di startup teknologi 10 tahun lalu sebelum mereka unicorn. Saya kelola dana warisan ayah saya, yang ibu hina sebagai petani kampung, padahal beliau adalah tuan tanah terbesar di kabupaten, dengan hati-hati. Dan 3 tahun lalu, ketika perusahaan ibu hampir kolaps karena utang judi falas ibu yang gagal. Mata Ibu Ranti membelalak. Rahasia terbesarnya. Dia tersentak. Diam kamu. Aku tidak peduli. Aku melanjutkan, suaraku semakin tegas. Ketika tidak ada satu bank pun yang mau memberi pinjaman, tiba-tiba muncul angel investor bernama Nusantara Capital yang bersedia menyuntikkan dana segar 800 miliar rupiah. Ibu ingat betapa senangnya ibu waktu itu? Ibu bilang itu adalah bukti bahwa Tuhan sayang sama ibu. Aku tertawa kecil, tawa yang dingin. Itu bukan Tuhan, Bu. Itu saya. Saya yang memerintahkan manajer investasi saya untuk menyelamatkan perusahaan mertua saya. Saya yang menandatangani persetujuan pencairan dana itu di meja makan kita, saat ibu sedang sibuk memarahi saya karena sayur asem yang kurang garam. Ibu Ranti menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat, air mata mulai merusak riasan matanya. Maskara hitam luntur meleleh di pipinya, membuatnya terlihat mengerikan. Bohong, kamu pasti bohong. Dimas. Dimas. Dia berteriak memanggil anaknya. Bilang sama istrimu untuk berhenti membual. Dia gila, Dimas. Dia halusinasi.
Dimas perlahan bangkit dari kursinya. Dia berjalan mendekat, wajahnya masih penuh kebingungan, tapi dia menatapku dengan pandangan yang bertanya-tanya. Ratna? Aku menatap Dimas sekilas, melembutkan tatapanku hanya untuknya. Maaf aku tidak bilang. Mas, nanti aku jelaskan semuanya. Aku kembali menatap Ibu Ranti. Ibu butuh bukti? Aku mengeluarkan ponselku. Membuka aplikasi banking korporat yang terkoneksi langsung ke server pusat. Aku menaikkan kecerahan layar hingga maksimal, lalu mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, menunjukkannya ke arah Ibu Ranti dan juga ke arah layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto-foto narsis Ibu Ranti. Dengan fitur screencast yang tersambung ke sistem audio visual hotel, yang memang sudah kusiapkan aksesnya sejak awal acara, antisipasi jika hal seperti ini terjadi, layar raksasa di belakang Ibu Ranti tiba-tiba berubah tampilan. Foto Ibu Ranti lenyap, berganti dengan tampilan dashboard keuangan Nusantara Capital. Di sana, terpampang jelas struktur kepemilikan saham. PT Ranti Beauty Property Tbk Shareholder Composition, 1 Nusantara Capital, Ratna Prameswari, 60,00% 2. Ranti Sudrajat, 25,00% 3. Public, 15,00%. Status, Asset First, Developer. Suara terkesiap terdengar serempak dari ratusan tamu. Angka-angka itu tidak bisa berbohong. Grafik merah yang menukik tajam di layar menunjukkan status cash flow yang baru saja ditarik paksa. Lihat itu, Bu, tanyaku sambil menunjuk layar raksasa di belakangnya. Itu adalah realitas Ibu. 60%. Saya adalah pemilik mayoritas. Secara hukum, saya adalah bos Ibu. Dan Ibu baru saja, di depan ratusan saksi, menghina, merendahkan, dan mengusir pemilik perusahaan Ibu sendiri. Ibu Ranti berbalik, menatap layar raksasa itu. Dia melihat namanya sendiri berada di bawah namaku. Dia melihat grafik merah yang menandakan kehancuran. Lututnya akhirnya menyerah. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa menopang kesombongannya. Bro, Ibu Ranti jatuh terduduk di lantai panggung. Mikrofon di tangannya terlepas, menggelinding dan menghasilkan suara feedback yang nyaring, ngiing, yang menyakitkan telinga. Seolah mewakili jeritan batinnya. Dia menatapku dari posisi terendahnya. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Tidak ada lagi jejak Ratu Sosialita. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan, yang sadar bahwa dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Kenapa? Tanyanya lirih, suaranya pecah oleh isak tangis. Kenapa kamu lakukan ini, Ratna? Kamu mau menghancurkan keluarga suamimu sendiri. Menghancurkan? Aku menggeleng pelan. Saya sudah mencoba menyelamatkan Ibu. Tadi, di ruang VVIP, saya menawarkan bantuan. Saya tawarkan likuiditas. Saya tawarkan solusi tanpa harus membuka identitas saya, demi menjaga harga diri Ibu. Tapi apa balasan Ibu? Aku melangkah naik ke atas panggung. Suara langkah kakiku di lantai kayu panggung terdengar berat. Aku berdiri menjulang di atasnya. Ibu meludahi niat baik saya. Ibu menyebut saya parasit. Ibu bilang uang saya bau miskin. Ibu bilang saya tidak selevel. Aku membungkuk sedikit, menatap matanya dalam-dalam. Sekarang, saya tanya sama Ibu. Siapa yang parasit sekarang? Siapa yang hidup dari uang siapa? Berlian di leher Ibu, pesta mewah ini, tas branded teman-teman Ibu yang Ibu bayarkan, itu semua uang dividen yang saya setujui pencairannya bulan lalu. Uang dari si gadis kampung ini. Ibu Ranti gemetar hebat. Tangannya mencoba meraih ujung gaunku, sebuah gestur memohon yang menyedihkan. Ratna, tolong jangan bekukan asetnya. Kalau dibekukan, Ibu habis. Bank akan sita rumah, sita mobil. Ibu mau tinggal di mana? Ratna, Ibu ini mertuamu. Ibu ini ibunya Dimas. Sekarang Ibu ingat kalau Ibu mertua saya? Potongku tajam. Waktu Ibu menyuruh saya makan di dapur bersama pembantu saat ada tamu agung, Ibu lupa saya menantu Ibu? Waktu Ibu bilang ke teman-teman arisan kalau Dimas salah pilih istri, Ibu lupa saya menantu Ibu. Aku menegakkan tubuh kembali, memandang ke seluruh ruangan ballroom. Para tamu menunduk, tidak berani menatap mataku.
Teman-teman Ibu Ranti yang tadi tertawa paling keras kini tampak sibuk dengan ponsel mereka, pura-pura tidak melihat, atau perlahan mundur menuju pintu keluar. Saksikanlah, suaraku menggema tanpa mikrofon. Inilah yang terjadi ketika kesombongan dibangun di atas fondasi utang dan penghinaan. Mahkota palsu itu akhirnya jatuh juga. Aku menoleh kembali pada Ibu Ranti yang masih menangis di lantai. Keputusan saya sudah final, Bu. Sistem perbankan sudah memprosesnya. Besok pagi, letter of demand dari pengacara saya akan sampai di meja Ibu. Ibu punya waktu 24 jam untuk mengosongkan kantor sebelum tim audit saya masuk. Ibu Ranti meraung. Raungan panjang yang menyayat hati, penuh penyesalan yang terlambat. Namun, hatiku sudah membeku. 3 tahun penghinaan telah membekukan rasa ibaku. Ini bukan kekejaman, ini adalah konsekuensi. Keadilan, meski pahit, harus tetap ditegakkan. Hujan di luar hotel sepertinya mengerti suasana hati yang sedang terjadi di dalam. Deras, gelap, dan disertai angin kencang yang memukul-mukul kaca jendela lobi. Namun, badai di dalam ballroom jauh lebih dahsyat dampaknya. Pesta ulang tahun yang dirancang sebagai penobatan kejayaan Ibu Ranti, dalam hitungan kurang dari 1 jam, berubah menjadi upacara pemakaman reputasinya. Para tamu undangan, yang jumlahnya ratusan, kini melakukan eksodus massal. Pemandangan itu sungguh ironis dan menyedihkan. Orang-orang yang sejam lalu memuji-muji Ibu Ranti sebagai inspirasi wanita Indonesia, kini berlomba-lomba melarikan diri dari ruangan itu secepat mungkin, seolah-olah Ibu Ranti membawa wabah penyakit menular yang mematikan. Aduh, maaf ya, saya baru ingat anak saya demam tinggi, ucap seorang wanita bergaun merah sambil menyeret suaminya pergi, bahkan tanpa repot-repot berpamitan pada tuan rumah. Saya ada meeting mendadak dengan klien dari Jepang. Kata yang lain, alasan yang tidak masuk akal mengingat ini sudah pukul 9 malam. Mereka melewati Ibu Ranti yang masih terduduk lemas di panggung, tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada uluran tangan. Tidak ada kata-kata penghiburan. Bahkan anggota inti, grup arisan berlian, Jeng Siska, Bu Haryo, dan yang lainnya, menghilang paling cepat. Aku melihat mereka berbisik-bisik di dekat pintu keluar, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan takut, sebelum akhirnya bergegas masuk ke dalam lift, meninggalkan Ratu, mereka sendirian dalam kehancurannya. Begitulah sifat asli dari dunia sosialita yang palsu ini. Loyalitas mereka setipis kulit bawang, hanya bertahan selama uang dan status masih melekat. Begitu mahkota itu jatuh, rakyat jelata yang memuja itu berubah menjadi orang asing yang dingin. Aku turun dari panggung, meninggalkan Ibu Ranti yang kini ditemani oleh bapak mertuaku. Pria tua yang selama ini diam dan tunduk itu kini berlutut di samping istrinya, menepuk-nepuk bahu Ibu Ranti yang terguncang hebat karena tangis. Ada raut kelelahan yang luar biasa di wajah bapak, seolah dia sudah menunggu hari ini datang selama bertahun-tahun. Dia tidak marah padaku. Justru, saat mata kami bertemu sekilas, aku melihat sorot mata yang mirip dengan rasa terima kasih. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa istrinya perlu dihentikan sebelum kesombongannya menghancurkan mereka lebih jauh lagi. Aku berjalan menuju meja tempat Dimas masih berdiri mematung. Suamiku tampak seperti orang yang baru saja bangun dari koma, dan mendapati dunia telah berubah total. Wajahnya pucat, tangannya yang memegang gelas air putih gemetar hebat, hingga airnya tumpah sedikit. Ratna, panggilnya saat aku sampai di hadapannya. Suaranya serak, penuh dengan emosi yang campur aduk. Ini semua nyata? Kamu pemilik Nusantara Capital? Perusahaan yang membiayai proyek Ibu? Perusahaan yang valuasinya triliunan itu? Aku menghela napas panjang, merasakan beban rahasia yang selama ini kupikul perlahan terangkat, namun meninggalkan rasa nyeri di bahu. Iya, Mas. Itu nyata. Dimas menggelengkan kepalanya, matanya mulai berkaca-kaca. Dia menatapku, menelusuri wajahku seolah mencari sosok istri yang dia kenal selama ini. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu membiarkan aku merasa bersalah setiap kali aku tidak bisa membelikanmu barang mewah? Kenapa kamu membiarkan ibu menghinamu selama bertahun-tahun padahal kamu bisa membungkamnya dalam 1 detik? Pertanyaan itu wajar. Sangat wajar. Aku meraih tangan Dimas, menggenggam jari-jarinya yang dingin. Karena aku mencintaimu, Mas,
Jawabku lembut namun tegas. Aku tahu betapa pentingnya egomu sebagai laki-laki. Aku tidak mau kamu merasa rendah diri karena istrimu lebih kaya darimu. Aku ingin kita membangun rumah tangga yang setara, bukan berdasarkan siapa yang punya uang lebih banyak. Aku menatap ke arah panggung, tempat Ibu Ranti masih meraung pelan. Dan soal ibu, aku memberinya kesempatan, Mas. Bertahun-tahun aku memberinya kesempatan. Aku berinvestasi diam-diam di perusahaannya supaya dia tidak bangkrut. Supaya kamu tidak sedih melihat ibumu susah. Aku berharap, suatu hari nanti, dia akan melihat ketulusanku, bukan dompetku. Aku berharap dia akan menerimaku sebagai Ratna, bukan sebagai Ratna si pemilik modal. Air mata menetes di pipi Dimas. Dia meremas tanganku erat. Rasa bersalah yang mendalam terpancar dari matanya. Ya Tuhan, aku suami macam apa? Aku membiarkanmu dihina, direndahkan padahal kamu yang menopang atap di atas kepala kami. Maafkan aku, Ratna. Maafkan kebodohanku. Kamu tidak bodoh, Mas. Kamu hanya anak yang terlalu berbakti pada orang tua yang salah, kataku sambil menghapus air matanya dengan ibu jariku. Tapi malam ini, batas itu sudah dilanggar. Aku tidak bisa lagi diam ketika harga diriku diinjak-injak di depan umum. Maaf kalau caraku menyakitimu. Dimas menggeleng. Dia menarik napas panjang, lalu menegakkan tubuhnya. Dia melihat ke arah ibunya, lalu kembali menatapku. Kali ini, ada ketegasan baru di matanya. Tidak. Kamu benar. Ibu memang harus diberi pelajaran. Ini sudah keterlaluan. Ayo kita pulang. Kami mengambil barang-barang kami. Ballroom itu kini hampir kosong melompong. Hanya tersisa para pelayan yang mulai membersihkan kekacauan pesta dengan wajah canggung, berusaha tidak menatap ke arah panggung. Saat kami berjalan menuju pintu keluar, suara Ibu Ranti kembali terdengar memanggil. Kali ini bukan teriakan marah, tapi suara memelas yang menyedihkan. Ratna, Dimas, jangan pergi. Ibu Ranti mencoba berdiri, dibantu oleh bapak, dan tertatih-tatih mengejar kami. Gaunnya yang kotor terseret di lantai. Dia berhasil menyusul kami di dekat pintu ganda yang besar. Dia langsung menjatuhkan dirinya, memeluk kaki Dimas, lalu mencoba meraih tanganku. Ampun, Ratna. Ampuni ibu, isaknya. Wajahnya yang bengkak dan luntur riasan tampak sangat kontras dengan kemewahan lobi hotel. Jangan lakukan ini, nak. Tarik kembali perintah itu. Ibu janji, ibu akan berubah. Ibu akan umumkan ke semua orang kalau kamu menantu terbaik. Ibu akan sujud di kakimu setiap hari kalau perlu. Asal jangan ambil perusahaan ibu, itu hidup ibu. Dia menatap Dimas, mencoba mencari sekutu. Dimas, tolong ibumu, nak. Bilang sama istrimu. Jangan biarkan ibu jadi gelandangan. Ingat cucu-cucu ibu nanti, masa neneknya miskin. Dimas menatap ibunya dengan pandangan nanar. Dia melepaskan pelukan ibunya di kakinya dengan lembut namun tegas. Ibu, kata Dimas, suaranya bergetar tapi dia tidak mundur. Selama ini Dimas diam saat ibu menghina Ratna. Dimas diam saat ibu mengatur hidup Dimas. Tapi malam ini Dimas sadar, diamnya Dimas justru membuat ibu semakin menjadi-jadi. Dimas? Ibu Ranti ternganga, tidak percaya anak penurutnya bisa bicara seperti itu. Ratna sudah menyelamatkan ibu berkali-kali tanpa ibu tahu, lanjut Dimas. Dan ibu membalasnya dengan racun. Sekarang, ibu harus hadapi konsekuensinya sendiri. Jangan bawa-bawa cucu. Cucu ibu nanti tidak butuh nenek yang sombong, mereka butuh nenek yang tahu diri. Ibu Ranti terhuyung ke belakang, terpukul telak oleh kata-kata anak kandungnya sendiri. Aku maju selangkah, menatap mertuaku itu untuk terakhir kalinya malam ini. Bu Ranti, kataku dingin. Dia menatapku dengan mata penuh harap yang putus asa. Jangan mengemis di sini. Ini tempat umum, memalukan, kataku datar. Ibu bilang ibu pebisnis profesional, kan? Maka bersikaplah seperti profesional. Aku merapikan kerudungku yang sedikit miring, menampilkan kembali postur seorang CEO. Besok jam 9 pagi, silakan datang ke kantor pusat Nusantara Capital. Jangan datang ke rumah saya, karena rumah saya adalah tempat istirahat, bukan tempat drama.
datang ke kantor saya. Ibu Ranti mengangguk-angguk cepat, seperti ayam mematuk beras. Iya, Ratna. Ibu akan datang. Kita bicara baik-baik ya. Kamu pasti mau maafkan ibu kan? Aku menatapnya tajam, membungkam harapannya dengan satu kalimat penutup. Buat janji dengan sekretaris saya di lobi depan. Bawa pengacara dan auditor ibu. Kita akan bicara soal restrukturisasi utang dan penyerahan aset. Aku mencondongkan tubuh sedikit, menatap tepat ke manik matanya yang ketakutan. Tapi ingat satu hal, Bu. Saat ibu melangkah masuk ke kantor saya besok, lupakan bahwa ibu adalah mertua saya. Di meja rapat saya, tidak ada hubungan darah, tidak ada air mata buaya, dan tidak ada drama sinetron. Aku menegakkan tubuh, lalu membalikkan badan. Hanya bisnis. Murni bisnis. Aku menggandeng lengan Dimas. Kami berdua melangkah keluar dari ballroom, meninggalkan Ibu Ranti yang kembali menangis histeris di lantai marmer yang dingin, ditemani oleh gema kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Kami berjalan menembus lobi hotel, melewati pintu putar kaca, dan disambut oleh udara malam Jakarta yang basah. Hujan masih turun, tapi bagiku, udara malam ini terasa sangat segar. Sangat bersih. Mobil jemputanku, sebuah sedan hitam mewah yang selama ini kusembunyikan keberadaannya dari keluarga Dimas, sudah menunggu di valet. Sopir pribadiku, Pak Asep, keluar membukakan pintu dengan payung. Selamat malam, Bu Ratna, Pak Dimas, sapa Pak Asep sopan. Malam, Pak, jawabku tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang lepas. Kami masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup, meredam suara hujan dan suara tangisan dari dalam hotel. Dimas menyandarkan kepalanya di bahuku, menghela napas panjang seolah melepaskan beban bertonton. Terima kasih, Ratna, bisiknya. Terima kasih sudah sabar. Aku mengelus rambut suamiku. Mahkota Ratu Sosialita itu telah hancur lebur. Tapi malam ini, aku merasa kami baru saja membangun fondasi baru yang jauh lebih kuat untuk keluarga kami. Fondasi yang tidak terbuat dari emas palsu, tapi dari kejujuran dan harga diri yang telah dimenangkan kembali. Mobil melaju membelah hujan, meninggalkan hotel mewah itu semakin jauh di belakang, menuju rumah kami yang sederhana namun hangat. Tempat di mana tidak ada lagi ratu yang jahat, hanya ada kami.